Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen di belahan dunia mengingatkan kita tentang pekerjaan Tuhan yang bermula dari Rasul Paulus. Kita tahu bahwa sejak gereja atau sejak kekristenan berdiri, bahkan sebelum ada namanya Kristen, orang-orang Kristen telah dianiaya dengan begitu hebat, dengan begitu luar biasa. Mereka dibunuh, dipenjarakan, disiksa, dihakimi tanpa pengadilan yang benar. Namun kekristenan bertahan sampai hari ini. Bahkan kekristenan menjadi agama yang paling besar, ya, yang terbanyak jumlah pengikutnya di dunia ini. Miliaran orang menjadi Kristen dan percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, kali ini kita akan melihat sebuah cerita yang disampaikan oleh pesaksi-pesaksi ini, bagaimana mereka bertahan di tengah-tengah negara komunis. Ya, mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka menderita, namun mereka tetap bertahan, mereka tetap percaya karena mereka yakin bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Nah, bagaimana kesaksian ini saudara dapat ikuti lengkapnya, dan kiranya ini menguatkan iman saudara. Jangan lupa untuk terus membagikan tayang-tayang kami kepada banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, silakan saudara ikuti kesaksian yang bagaimana orang-orang bisa bertahan di masa-masa sulit dalam penderitaan, tapi mereka tetap meyakini Yesus Kristus, dan akhirnya mereka dibela. Para penyiksa, para orang-orang yang menganiaya mereka justru malah percaya kepada Yesus. Saudaraku, selamat menyaksikan. Haleluya. Dia bernama Hanlu, tokoh penting gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang ini namanya Simin. Simin dan Hanlu selama ini sering berinteraksi. Kemungkinan besar Simin juga tokoh kunci gereja. Mereka bersebelas target penangkapan kita. Semuanya. Itu saja. Kalian semua, awasi mereka dengan ketat. Jangan sampai mereka kabur, paham? Kasus ini penting bagi para petinggi. Mari, lakukan dengan benar. Baik, Pak. Baik, Pak. Kepala Ho? Kepala Ho. Silakan. Kepala. Silakan. Bagaimana? Kalian siap? Siap, Pak. Kita mulai jam 3 siang. Kita bawa mereka ke hotel untuk interogasi. Bagus. Kalian sudah bekerja keras belakangan ini. Itu tugas kami. Kawan-kawan, Komite Pusat sudah menerbitkan dokumen rahasia. Memerintahkan pemerintah melarang instant lightning sesegera mungkin. Bisa kita bayangkan betapa bencinya kepemimpinan pusat terhadap gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka tidak sabar melarang gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Slogan dari pusat adalah, pasukan tetap tinggal sampai pelarangan selesai. Sekarang, gereja Tuhan Maha Kuasa telah berkembang sampai luar negeri. Dan berada di banyak negara, bahkan orang asing menerima Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah yang menjadi perhatian kepemimpinan pusat. Dan kepemimpinan pusat mencemaskan hal ini sepanjang waktu. Kita harus mengerti perasaan para pemimpin. Kawan-kawan, situasi saat ini sangat serius sekali. Biro kita membuat satuan tugas terdiri dari keamanan nasional, investigasi kriminal, dan penegakan hukum untuk melarang gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dari yurisdiksi kita. Kita sudah mengawasi, melacak, dan menginvestigasi bahwa yang ini, Hanlu, dan beberapa lainnya adalah orang inti gereja. Sekarang, saatnya sudah tepat. Aku harap satuan tugas kita akan berhati-hati, terorganisasi, dan terkoordinasi untuk menyingkirkan orang-orang ini dan memastikan bahwa aksi ini sukses. Iya, Pak.
Kalian sudah lama di sini? Baru sampai. Oh, ada banyak orang di sini. Kita bicara setelah pulang. Ayo. Jangan bergerak kabur. Hei, apa ini? Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menangkapku? Kenapa? Karena kamu percaya kepada Tuhan. Tidak ada hukum yang melarang mempercayai Tuhan. Di Tiongkok iman kepada Tuhan melanggar hukum. Kami menangkap para pengikut Tuhan. Bawa mereka. Jalan. Ayo. Jalan. Ayo. Cepat jalan. Bangun. Ayo. Bibi, Diam. kalian tidak punya moral. Ayo, Sopita. Jalan. Ayo. Tuhan yang Maha Kuasa, mohon berikan aku iman dan kekuatan. Tidak peduli bagaimana mereka menyiksaku, aku akan tetap teguh menjadi saksimu. Kapten Chen, 2 kartu SIM. Periksa segera. Baik. Kapten Chen. Sepertinya kamu pemimpin gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Katakan, siapa namamu? Di mana kamu tinggal? Jawab pertanyaannya. Kamu pikir kami tidak akan tahu jika kamu diam? Kami sudah mengawasimu sejak lama. Kamu Han Lu. Betul kan? Apa posisimu di gereja? Siapa 2 orang wanita yang bersamamu? Apa peran mereka? Tidak mau bicara? Kami akan membuatmu bicara. Kamu bungkam ya? Kapten Chen. Kapten Chen. Kapten. Kepala, lihat. Ini mungkin daftar uang gereja. Ini petunjuk besar. Gunakan ini untuk interogasi lanjutan. Pastikan uang ini ditemukan. Siap, Kepala. Bagus. Loma, turunkan tim sekarang juga. Coba kau periksa daftar nama dan nomor teleponnya. Siap. Ayo kita lakukan untuk menangkap orang-orang ini. Baik. Tuhan, buku catatanku diambil polisi. Nama beberapa saudara dan saudari tertulis di dalamnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan, aku sangat ceroboh. Kapten Ma, Kapten Chen. Biarkan dia duduk. Han Lu, ini adalah kesempatanmu bicara. Selama kamu mengatakan siapa pemimpinmu dan di mana uang gereja disimpan, kami tidak akan menyiksamu. Tentu, jika kamu bekerja sama, ada kemungkinan kami membebaskanmu. Berdasarkan buku catatan ini, catatan uang gereja ada di sini. Ini membuktikan
Kamu pemimpin gereja. Berapa banyak uang yang dimiliki gereja? Disimpan di mana? Siapa atasanmu? Ayo katakan. Kami pengikut Tuhan tidak melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Apa hakmu menginterogasiku seperti penjahat? Kami menyebarkan Injil untuk membawa orang kepada Tuhan untuk menerima kebenaran, melenyapkan dosa karena penyelamatan Tuhan, dan masuk tujuan yang indah. Ini perbuatan baik dan benar. Kami pengikut Tuhan tidak melanggar hukum apapun. Apa yang harus kujelaskan? Konstitusi memberikan kebebasan keyakinan. Kenapa kamu tidak mengikutinya? Kamu menginterogasiku siapa pemimpinku dan berapa banyak uang gereja. Memangnya untuk apa? Apakah itu legal? Wah, memakai konstitusi untuk melawan kami. Apa konstitusi ditulis untukmu? Apa kamu berhak membicarakan konstitusi? Di bawah kekuasaan Partai Komunis, bosnya adalah Partai Komunis. Partai Komunis adalah ateis dan menentang semua orang yang percaya Tuhan. Keyakinanmu kepada Tuhan adalah pelanggaran hukum partai, yang artinya terlarang. Jadi Partai Komunis akan membongkar ini semua. Setelah kami menangkap kalian, kami akan memenjarakan dan menginterogasi kalian semau hati kami. Itu hak prerogatif yang diberikan Komite Pusat Partai. Terlebih lagi, kamu tokoh kunci gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu akan mendapat hukuman berat, termasuk kematian. Ini kebijakan Partai Komunis. Kebijakan Partai Komunis adalah hukum yang sebenarnya. Lalu konstitusi? Itu hanyalah alat untuk kepentingan Partai Komunis. Apa kamu paham sekarang? Konstitusi adalah hukum dasar negara. Pejabat pemerintah di seluruh dunia memerintah berdasarkan konstitusi. Namun pemerintah komunis Tiongkok mengacuhkan konstitusi. Kau sendiri pernah bilang, di atas konstitusi ada hukum sebenarnya dari partai. Berapa banyak hukum yang kau punya? Jika pemerintah Tiongkok punya hukum lain selain konstitusi, bukankah itu bukti di negara komunis kekuasaan lebih tinggi dari hukum? Konstitusi yang diterbitkan pemerintah bukan untuk penduduk Tiongkok. Bahkan pemerintah sendiri tidak terikat olehnya. Kalau begitu apa gunanya konstitusi? Apa fungsinya? Setelah puluhan tahun hidup di Tiongkok, kamu masih belum paham. Partai Komunis adalah ateis, partai revolusioner. Kenapa sangat menentang pengikut Tuhan? Jawabannya, karena Partai Komunis menentang Alkitab, menentang firman Tuhan. Saat Partai Komunis berkuasa, partai akan melarang dan menyingkirkan semua agama, serta menetapkan kekuasaan tak bertuhan yang akan berkuasa selamanya di Tiongkok. Itulah kebijakan Partai Komunis terhadap agama. Kebebasan beragama di konstitusi hanyalah pajangan untuk orang asing. Alat politik untuk menyatukan kekuatan politik dan meningkatkan pengaruh internasionalnya. Selama komunis masih berkuasa di Tiongkok, jangan harap punya kebebasan beragama. Jika kamu tetap mengikuti Tuhan, kamu akan menemui ajal. Jika tidak menghadapi regu tembak, kamu akan membusuk dan mati di penjara. Apa kamu paham sekarang? Perlu penjelasan lagi? Tiongkok adalah dunia Partai Komunis. Jika kamu lahir di Tiongkok, kamu harus menuruti partai. Harus tunduk supaya hidupmu tenang. Kamu ingin percaya Tuhan? Tidak mungkin. Bahkan jika kamu kabur ke luar negeri, kami akan menangkapmu. Dengarlah. Partai Komunis itu revolusioner. Jika kamu menyangkal kepemimpinan Partai Komunis, maka Partai Komunis akan mencabut nyawamu, memenggal kepalamu. Aku sarankan kamu bertindak sepantasnya dan bekerja sama dengan baik. Atau kamu akan mati. Kamu sebaiknya paham betul hal ini.
Aku tidak mengerti. Kenapa Partai Komunis menekan keyakinan beragama? Kenapa orang Kristen diperlakukan sebagai penjahat negara? Kenapa orang Kristen ditindas dan dianiaya? Bahkan disiksa sampai tewas. Ini tidak sesuai dengan hukum internasional. Mereka yang percaya Tuhan mengagungkan dan memuja Tuhan. Mereka mencari kebenaran dan hidup dari firman Tuhan. Mereka warga yang menghormati hukum dan menjalani hidup dengan benar. Kenapa Partai Komunis menganggap mereka yang percaya Tuhan sebagai duri dan musuh yang keras kepala, yang tidak bisa hidup berdampingan? Apa artinya pemerintah komunis ingin orang menjadi bejat dan jahat dan melarang orang di jalan yang benar? Tidak heran masyarakat Tiongkok menjadi semakin suram dan jahat. Bukankah ini karena penyerangan Partai Komunis terhadap kebenaran, keadilan, dan permusuhan dengan Tuhan? Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, kebangkitan dan kejatuhan suatu negara atau bangsa bergantung pada apakah penguasanya menyembah Tuhan, dan apakah mereka mengarahkan rakyatnya untuk mendekat kepada Tuhan dan menyembahnya. Tuhan akan membuat orang-orang yang mengikuti dan menyembahnya menjadi berhasil, membuat orang-orang yang menentang dan menolaknya menjadi mundur dan binasa. Hanlu, sepertinya kamu sangat memahami Partai Komunis. Aku akui, Partai Komunis sudah melakukan tindakan jahat sejak berkuasa. Ini menimbulkan perlawanan rakyat. Tapi apa artinya rakyat di mata Partai Komunis? Tidak ada yang peduli. Sejujurnya kukatakan padamu, Partai Komunis adalah partai setan, sekte yang memusuhi Tuhan. Marx, Lenin, Stalin, dan Mao Zedong adalah pemimpin sekte setan. Mereka musuh Tuhan yang disumpah, bertindak melawan Dia. Percuma orang melawan atau membenci Partai Komunis. Partai Komunis punya tank dan senapan mesin. Kami akan menindas dan menghancurkan semua yang melawan partai. Partai Komunis tidak bertuhan. Sedangkan kalian pengikut Tuhan bertuhan. Partai Komunis dan para pengikut Tuhan adalah musuh. Yang terjadi saat ini adalah benturan perjuangan ekstrim dari ideologi berseberangan. Paham kamu? Kamu juga harus tahu bahwa kepercayaan Partai Komunis sedang menghadapi krisis serius. Tidak ada lagi yang percaya pada teori komunisme. Di lubuk hati, orang Tiongkok mengetahui adanya Tuhan. Mereka mengetahui nasib dan karma. Jadi semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Partai Komunis tidak menindasmu? Untuk mempertahankan kekuatan politisnya, partai akan melakukan apapun. Bahkan jika berakibat pada peperangan dan pembantaian. Partai Komunis mampu melakukan ini. Siapa yang bisa menghentikan? Partai Komunis memang bisa menindas dan membunuh. Tapi bukankah ada pembalasan? Pemerintah Roma mengutuk dan melawan pekerjaan Tuhan Yesus, menangkap dan membunuh orang Kristen dengan brutal. Maka Tuhan mengirim wabah dan menghancurkan rezim Roma. Penduduk Israel melawan, mengutuk, dan akhirnya menyalibkan Tuhan Yesus. Maka Tuhan melenyapkan Israel selama hampir 2000 tahun. Dari dulu sampai sekarang, bukankah semua yang melawan Tuhan dihancurkan oleh Tuhan? Orang sering berkata, manusia tidak berarti di hadapan Allah. Jadi bukankah manusia lebih tidak berarti di hadapan Sang Pencipta? Baik melahirkan baik, jahat melahirkan jahat. Ini fakta yang tidak bisa disangkal. Hukum surga adalah fakta kekuasaan Tuhan. Bahkan jika kamu tidak mengenal Tuhan, bukankah seharusnya kamu mengakui karma? Kamu... Tunggu, Kapten. Hanlu, sebenarnya kami sangat memahami orang yang percaya Tuhan. Aku punya teman yang percaya Tuhan. Mereka yang percaya Tuhan adalah orang baik, tidak jahat. Lalu kenapa Partai Komunis menginginkanmu? Karena gereja Tuhan yang Maha Kuasa berkembang sangat cepat. Begitu juga pengaruhnya. Kamu terus menyebarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa, menggoncangkan komunitas beragama.
Kamu pikir Partai Komunis tidak akan menindas dan menahanmu? Kamu tahu apa artinya kasus 28 Mei Shandong Zhaoyuan? Itu sinyal kuat Partai Komunis kepada seluruh dunia untuk melarang dan menghancurkan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kasus itu juga memproklamasikan slogan, pasukan tetap tinggal sampai pelarangan selesai. Apa artinya ini? Artinya kepemimpinan pusat sudah menetapkan untuk melarang dan menyingkirkan seluruh gereja bawah tanah, khususnya gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah persidangan kasus Shandong Zhaoyuan, meskipun banyak orang mempertanyakan banyak hal tentang kasus Shandong Zhaoyuan, mengatakan bahwa kasus ini kemungkinan besar palsu dan sengaja dibuat Partai Komunis untuk menjebak dan memfitnah gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Namun kasus ini sampai ke pengadilan dan didengarkan di persidangan publik. Media berita juga telah membuat laporan. Sebesar apapun keraguan dan penyangkalanmu terhadap kasus itu, tidak ada gunanya. Saat Partai Komunis berkata dan bertindak demikian, akan ada banyak yang percaya. Meskipun kebohongan dan kekerasan bukan hal positif, tetapi itu efektif. Kamu setuju kan? Kapten Ma, kasus Shandong Zhaoyuan membodohi orang untuk waktu singkat. Kebohongan tidak bertahan lama. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Ketika PKT menekan agama, etnis minoritas, mahasiswa universitas, PKT selalu membuat kasus yang tidak adil. Memanipulasi opini publik untuk meraih tujuan. Siapa yang tak tahu, pengadilan dan media Tiongkok sepenuhnya dikontrol Partai Komunis Tiongkok. Tidak bisa menentukan nasib sendiri. Siapa yang tidak tahu, pengadilan dan media Tiongkok sepenuhnya dikontrol oleh Partai Komunis Tiongkok. Media berita adalah alat propaganda dan instrumen Partai Komunis Tiongkok. Pemain yang berbohong bagi pemerintah untuk menipu dunia dan membingungkan semua orang. Ini adalah fakta umum publik. Kasus Shandong Zhaoyuan penuh dengan tanda tanya. Ketika pengadilan mendengarkan kasus tersebut, si pelaku menyatakan di pengadilan, Zhang Fan dan aku juru bicara asli Tuhan yang Maha Kuasa. Negara memberantas Tuhan yang Maha Kuasa yang Zhao Weixian percayai, bukan Tuhan yang Maha Kuasa yang kami percaya. Aku tidak pernah berhubungan dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka berkata mereka bukan anggota gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Bagian yang membingungkan adalah Hakim Komunis Tiongkok bahkan tidak menghiraukan pernyataan terdakwa dan mengumumkan pada publik bahwa mereka anggota gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Apa masalahnya? Pengadilan komunis membelokkan fakta, menjebak dan memfitnah gereja dan tidak menghiraukan hukum. Dengan menyalahkan pembunuhan ini pada gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Pemerintah komunis memanfaatkan media untuk menarik perhatian publik. Orang bijak bisa melihat. Ini kasus palsu lain yang dirancang PKT dengan seksama. Lalu sebenarnya apa tujuan PKT melakukan ini? Orang yang pintar bisa melihat. Ini adalah perancangan opini publik untuk menekan dan menyiksa gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kasus Shandong Zhaoyuan palsu, lalu kenapa? Untuk menekan gereja Tuhan yang Maha Kuasa, Partai Komunis Tiongkok memakai propaganda, menciptakan opini publik, dan memperoleh hasil. PKT memiliki kekuatan suara. Media, stasiun radio, dan koran adalah alat suara Partai Komunis. Kamu mungkin benar, tapi itu sia-sia. Partai Komunis mengatakan, kebohongan menjadi kebenaran jika diulang 10.000 kali. Kamu tidak tahu itu. Apa yang Partai Komunis pakai untuk menguasai rakyat adalah kebohongan yang dibuat-buat dan kekerasan revolusioner. Ini keharusan politik. Seperti yang dikatakan Ketua Ma. Ini bukan konspirasi, ini plot terbuka. Kebohongan dan tipu muslihat. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Itu cara Partai Komunis mencapai tujuan. Kamu paham itu? Kamu pikir bisa membingungkan dan menipu orang Tiongkok dan dunia dengan kebohongan? Aku rasa tidak. Kebohongan hanya bisa membingungkan dan menipu orang untuk sementara, tidak untuk waktu lama. Cepat atau lambat,
kebenaran akan sepenuhnya terlihat. Mengatakan kebohongan menjadi kebenaran jika diulang 10.000 kali, itu tidak masuk akal. Aku tidak bisa menerima suatu kebohongan menjadi sangat nyata, bahkan jika diulang 10.000 kali. Kebohongan pada akhirnya akan terungkap dan tersingkap. Kebohongan tidak pernah bisa berdiri sendiri. Aksi Partai Komunis sepenuhnya mengonfirmasi firman di Alkitab. Engkau adalah anak bapamu yang jahat, dan keinginan bapamu itu yang engkau lakukan. Ia adalah pembunuh sejak awal dan tidak hidup dalam kebenaran karena tidak ada kebenaran di dalamnya. Ketika ia berbohong, ia berbicara dari dirinya sendiri karena ia adalah pembohong dan bapa segala kebohongan. Iblis adalah bapak kebohongan karena hanya iblis yang terus akan berbohong dan menipu. Diam! Berani-beraninya kamu. Kapten Chen, jika kita tidak serius dengannya, dia tidak akan bekerja sama. Kamu sungguh tidak tahu waktu. Kamu ingin cara kasar. Bawa dia! Itu dia. Bagaimana? Enak? Kamu pikir bisa bertahan dan kami kehilangan akal? Kami punya perintah dari Komite Pusat untuk melarang gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak peduli bagaimana kalian diperlakukan, itu tidak akan pernah cukup. Membunuh orang sepertimu tidak ada artinya. Setelah kamu mati, kami tinggal mengirimmu ke krematorium dan membuangmu di sana. Atau mengirimmu ke tempat pembakaran batu bata untuk menggilingmu menjadi saus daging dengan mesin batu bata. Pengikut Tuhan yang Maha Kuasa itu tangguh. Ayo, biarkan dia bermain ayunan. Biarkan dia bersenang-senang. Apa kau akan bicara? Katakan! Katakan, MZ, singkatan apa itu? Di mana kamu menaruh uang 100.000 yuan itu? Teruskan. Kapten, dia sudah menggantung di sana selama ini. Lihatlah. Turunkan dia. Ketika kau di tangan kami, bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkanmu. Pikirkan baik-baik. Jika kamu tidak bicara, kamu tidak bisa pergi hidup-hidup. Kalian awasi dia. Jangan biarkan dia makan atau tidur. Baik. Kita lihat seberapa tangguh dia. Sial. Berdiri, ayo. Jangan sok pintar denganku. Nenek moyang, pemimpin yang dikasihi, mereka semua melawan Tuhan. Tindakan mereka membuat semua yang di kolong langit menjadi gelap dan kacau. Kebebasan beragama, hak dan kepentingan yang sah bagi warga negara, semua itu hanya tipuan untuk menutupi dosa. Mengapa membuat rintangan yang sedemikian sulit bagi pekerjaan Tuhan?
Mengapa memakai berbagai cara untuk menipu umat Tuhan? Di mana kebebasan sejati dan hak dan kepentingan yang sah? Di mana keadilan? Di mana penghiburan? Di mana kehangatan? Mengapa menggunakan tipuan licik untuk menipu umat Tuhan? Mengapa menggunakan kekerasan untuk menekan kedatangan Tuhan? Mengapa tidak membiarkan Tuhan menjelajah dengan bebas di bumi yang Ia ciptakan? Mengapa memburu Tuhan sampai Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya? Tuhan yang Maha Kuasa, Partai Komunis Tiongkok adalah musuhmu. Mereka kelompok iblis yang menentangmu. Tuhan, aku merasakan kebencian dan kepahitan kepada iblis setan. Tidak peduli bagaimana mereka menyiksaku. Aku hanya memilih kebenaran dan bertahan di sisimu. Kepala Ho tidak senang dengan hasil interogasi kita. Dia akan datang ke sini besok. Hei. Itu bukan ide buruk. Saat dia datang, dia akan melihat usaha kita. Kasus ini sudah berjalan 4-5 hari tanpa hasil. Dari semua kasus yang sudah kukerjakan, menginterogasi orang-orang ini paling membuatku takut. Mereka terus berbicara tentang kebenaran dan berkhotbah Injil. Dan tekad mereka sangat kuat. Mereka benar-benar orang saleh. Ini sangat sulit. Aku merasa heran. Orang-orang ini tidak ingin menjadi kaya. Mereka tidak mencari harta. Mereka melakukannya tanpa bayaran, menyerahkan keluarga dan harta benda untuk berkhotbah. Tekanan dan penangkapan dari partai tidak menghentikannya mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa. Itu semangat yang sangat mengagumkan, yang tidak dimiliki oleh Partai Komunis. Tanpa janji status dan gaji tinggi. Tidak ada yang mau bekerja untuk partai. Kita bernasib sial mendapat kasus ini. Sekarang, para pemimpin mengawasi kita. Kita harus segera mencari cara untuk mendapat petunjuk. Karena jika tidak, kita tidak akan punya jawaban untuk kepala Ho. Menemukan petunjuk. Satu-satunya petunjuk adalah nama dan nomor telepon yang tertulis di buku catatan Hanlu. Yang semua sudah diubah. Aku pikir kita harus lebih keras lagi pada Hanlu. Bicaralah. Kurang ajar, kau tidak mau bicara. Kepala. Bicara. Kepala, Kepala Ho. Apa yang kalian lakukan? kepala. Hanlu tidak mau bicara. Hanlu, kamu tahu konsekuensi atas sikapmu ini. Bukan hanya di penjara, kamu mungkin akan kehilangan nyawa. Ini serius, Hanlu. Bawa dia kemari. Hanlu, ku dengar kamu mahasiswa biasa. Seorang intelek. Bagaimana bisa percaya pada Tuhan? Sejujurnya, aku merasa kasihan kepadamu. Kamu masih muda. Kemasyhuran dan harta, ketenaran dan kekayaan dunia ini menunggumu. Kenapa harus memilih mempercayai Tuhan? Jika bukan karena mempercayai Tuhan, kenapa kamu menderita di sini? Sebagai manusia, kamu harus praktis. Jangan percaya hal yang tidak nyata. Kenapa tidak percaya pada Partai Komunis? Di Tiongkok,
Yang berkuasa adalah Partai Komunis. Siapapun yang punya kekuasaan, dia adalah majikan dan Tuhan. Hanya mereka yang ikut dan mendukung partai akan punya kesempatan dan tetap hidup. Bukankah ini kenyataan? Kamu bersikeras mempercayai Tuhan di bawah kontrol Partai Komunis. Bukankah itu melawan Partai Komunis? Partai Komunis adalah ateis yang bermusuhan dengan teisme. Jika kamu percaya Tuhan di Tiongkok di mana ateis berkuasa, bisakah Partai Komunis membiarkan kamu hidup? Tidakkah kamu mengerti apa artinya ini? Pengikut Tuhan, mereka yang tidak berpengetahuan dan tidak percaya ilmu sains. Kamu intelektual. Bagaimana bisa percaya Tuhan? Apa yang dikatakan buku pelajaran? Tidak ada Tuhan di dunia ini. Di The International kita bernyanyi. Tidak pernah ada penyelamat dunia. Kamu sekolah bertahun-tahun. Bagaimana bisa percaya dan ikut Tuhan? Apa ada alasan khusus? Seharusnya tidak perlu mengorbankan semuanya. Percaya pada Tuhan cukup formalitas saja. Aku benar. Iya kan? Kepala Hong, aku tidak tahu kenapa kau menyuruhku untuk ikut Partai Komunis. Kau mengatakan ada kebahagiaan dalam mengikuti partai. Apakah itu jalan hidup yang benar? Aku memilih percaya kepada Tuhan karena aku telah melihat kegelapan dan kejahatan dunia. Aku mendambakan terang dan berharap diselamatkan Tuhan. Saat membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku menemukan itulah kebenaran dan keselamatan bagi manusia. Aku melihat dengan jelas di dalam hatiku bahwa penampakan Tuhan di akhir zaman adalah untuk keselamatan manusia dari kerusakan dan ikatan dosa. Firman Tuhan yang Maha Kuasa memberiku iman dan arahan untuk menuju jalan hidup yang benar. Maka aku menerima pekerjaan Tuhan. Mempercayai Tuhan membantuku mengerti beberapa kebenaran dan melihat banyak hal. Semua manusia kini mendukung kejahatan, kebohongan, kekerasan, dan terlibat dalam kesenangan yang berdosa. Orang terlibat dalam intrik, perebutan kekuasaan, dan pertempuran yang merugikan. Ketika Tuhan menjadi rupa manusia dan membawa kebenaran demi menyelamatkan manusia, Dia ditolak, ditentang, dan dikutuk. Alkitab berkata, akan ada malapetaka di akhir zaman. Kenapa seperti itu? Lalu apa latar belakang terjadinya malapetaka? Ini karena kejahatan manusia terlampau besar dalam menentang dan menolak Tuhan, sampai titik tidak bisa diselamatkan. Maka Tuhan menurunkan malapetaka untuk menghukum dan menghancurkan musuh Tuhan, manusia yang jahat dan rusak. Saat malapetaka datang, ini adalah amarah Tuhan dan bencana pemusnahan, pembalasan dari penentangan manusia kepada Tuhan. Kebenaran dan kekudusan Tuhan sepenuhnya terwujud melalui malapetaka besar. Jadi aku memilih percaya dan ikut Tuhan, itu tidak salah. Inilah jalan hidup yang benar. Satu-satunya jalan supaya manusia diselamatkan Tuhan. Hanlo, Partai Komunis sejak berkuasa menargetkan orang Kristen untuk ditangkap dan disiksa dan memusuhi Tuhan. Ini kenyataan. Aku tidak menyangkalnya. Kamu bilang Tuhan menampakkan diri dan mengungkapkan kebenaran. Aku skeptis apa Tuhan benar-benar bisa menyelamatkan dan membawa manusia ke arah yang baik. Aku meragukan itu. Ketika kami melihatmu bertahan menyaksikan ungkapan kebenaran Tuhan yang Maha Kuasa, kamu ditindas dan ditangkap. Partai Komunis melarang gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Jika Tuhan yang kau percaya adalah Tuhan yang sebenarnya, kenapa Dia tidak melarang dan menghancurkan Partai Komunis? Jika Tuhan benar-benar memperlihatkan kekuasaannya dan menghancurkan Partai Komunis, serta melarang semua kekuatan jahat, itu baru Tuhan yang benar. Baru aku percaya. Tapi dari apa yang kulihat, komunis melalui polisi menangkap dan memenjarakan begitu banyak orang Kristen. Tapi Tuhanmu tidak menyelamatkanmu. Jadi orang sulit menerima Tuhan yang kau percaya adalah Tuhan yang sebenarnya.
Kamu juga berkata Tuhan menguasai segala sesuatu. Tuhan akan menurunkan malapetaka untuk menghancurkan dan menghukum musuh-musuhnya, manusia yang sudah rusak. Apakah mungkin? Aku rasa tidak. Aku hanya percaya ketika aku melihat faktanya. Aku tidak percaya hanya dengan mendengarkan kata-katamu. Aku tidak mengerti bagaimana kamu percaya firman Tuhan akan digenapkan dan diselesaikan. Apa dasarnya? Aku tidak percaya bahwa ketika bencana datang, Tuhan akan menyelamatkanmu dari kematian. Apakah Tuhan itu nyata atau tidak sangat sulit dikatakan. Bahkan jika Tuhan itu nyata, kami tidak akan percaya. Kalau kamu mati, semua berakhir. Di mana surga dan neraka itu? Partai Komunis hanya peduli pada kenyataan. Kami tidak peduli jika Tuhan akan menghukum atau menghancurkan kami. Selama kami hidup dan menikmati saat ini, hanya itulah yang kami pedulikan. Hanya itu yang penting. Kamu berani berkata, kami akan pergi ke neraka karena kami menentang Tuhan. Kamu yakin kamu akan masuk ke kerajaan surga? Hanlu, kamu berkata Tuhan menguasai segalanya. Bagaimana Tuhan menguasai segalanya? Katakan. Kamu tahu kapan malapetaka akan segera datang. Kedaulatan Tuhan akan semua hal tidak bisa diubah oleh kehendak manusia. Sadar atau tidak, penciptaan dan kedaulatan Tuhan atas semua hal adalah kenyataan. Selama ribuan tahun, kita tahu bahwa kehendak Tuhan tidak bisa disangkal dan ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari. Jadi orang sering berkata, ada roh yang mengawasimu. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Jangan membohongi surga. Semoga halilintar dari surga menyambarku jika aku melanggar sumpah. Semua ini membuktikan keberadaan dan kedaulatan Tuhan. Selain itu, di negara dan suku apapun, terlepas dari zaman dalam sejarah, ada sejumlah peramal memprediksikan kejadian di masa depan. Dan fakta yang mengejutkan adalah, kebanyakan ramalan itu ternyata akurat. Itu semakin membuktikan eksistensi dan kedaulatan Tuhan. Manusia bijak percaya pada eksistensi dan kedaulatan Tuhan berdasarkan fakta ini. Lalu ada banyak orang menyaksikan bencana besar. Mereka semua berkata, akhir dunia sudah datang. Akhir dunia sudah tiba. Apa arti semua ini? Sekarang malapetaka akan terjadi. Banyak orang mempunyai firasat. Tidak seorang pun bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi malapetaka. Bahwa kapan malapetaka akan datang, dan siapa yang akan dihancurkan, dan siapa yang akan bertahan hidup. Ini adalah keputusan Tuhan. Ini tergantung pada pilihan individu dan jalan yang dia ambil. Firman Tuhan sangat jelas. Kepala Hong, jika kau bersedia mendengar, aku akan mengutip beberapa firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana? Lakukanlah. Aku ingin mendengar seperti apa itu. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, berapa banyak makhluk yang hidup dan berkembang biak di hamparan luas alam semesta. Mengikuti hukum kehidupan secara berulang terus-menerus tunduk pada sebuah kaidah yang sama. Orang-orang mati membawa kisah-kisah orang yang masih hidup. Dan orang-orang yang masih hidup mengulangi riwayat yang sama menyedihkannya dengan mereka yang telah mati. Demikianlah manusia bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa kita hidup? Mengapa kita harus mati? Siapa sesungguhnya yang memerintah dunia ini? Siapa yang menciptakan manusia? Apakah manusia benar-benar terlahir dari alam? Apakah manusia benar-benar mengendalikan nasibnya sendiri? Selama ribuan tahun, manusia telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini berulang kali. Sayangnya, semakin manusia terobsesi dengan pertanyaan-pertanyaan ini, semakin haus ia akan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menawarkan kepuasan dan kenikmatan daging yang bersifat sementara. Tapi itu tidak cukup untuk membebaskan manusia dari kesunyian, kesepian, serta kengerian dan ketidakberdayaan yang tersembunyi jauh di dalam jiwanya.
Manusia hanya menggunakan pengetahuan ilmiah yang dapat dilihat oleh mata telanjang dan dipahami oleh pikiran untuk menenangkan hatinya. Namun pengetahuan ilmiah semacam itu tidak dapat menghentikan manusia untuk menyelidiki misteri. Manusia tidak mengetahui siapa yang berdaulat atas segala sesuatu di alam semesta. Apalagi asal mula dan masa depan manusia. Manusia sekadar hidup mau tak mau di dalam hukum ini. Tidak ada yang dapat melepaskan diri maupun mengubahnya. Karena di antara segala sesuatu dan di langit, hanya ada satu pribadi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya yang memegang kedaulatan atas segalanya. Dialah pribadi yang tidak pernah dilihat manusia. Pribadi yang tidak pernah dikenal manusia. Yang keberadaannya tidak pernah dipercayai manusia. Tetapi dialah yang mengembuskan napas kepada nenek moyang manusia dan memberikannya kehidupan. Dialah yang menyediakan dan memelihara keberadaan manusia. Dan membimbing manusia sampai hari ini. Selain itu, dia dan dia sajalah tempat manusia bergantung demi kelangsungan hidupnya. Dia memegang kedaulatan atas segala hal dan mengatur semua makhluk hidup dalam alam semesta. Dia mengendalikan keempat musim dan dialah yang mendatangkan angin, embun beku, salju, dan hujan. Dia memberikan sinar matahari kepada manusia dan mendatangkan malam. Dialah yang membentangkan langit dan bumi, menyediakan gunung-gunung, danau, dan sungai serta semua makhluk hidup di dalamnya. Bagi manusia, perbuatannya ada di mana-mana, kuasanya ada di mana-mana. Hikmatnya ada di mana-mana, dan otoritasnya ada di mana-mana. Setiap hukum dan peraturan ini merupakan wujud perbuatannya, dan masing-masing menyatakan hikmat dan otoritasnya. Siapakah yang dapat meloloskan diri dari kedaulatannya? Siapakah yang dapat melepaskan diri dari rancangannya? Segala sesuatu berada di bawah tatapannya, dan terlebih lagi segala sesuatu hidup di bawah kedaulatannya. Perbuatannya dan kuasanya tidak memberikan pilihan lain bagi manusia selain mengakui bahwa dia memang ada dan memegang kedaulatan atas segala sesuatu. Siapa yang bisa berkata-kata seperti itu? Perkataan itu penuh kuasa. Kepala Hu. Hei. Kalau begitu, Hanlu, lanjutkan. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, segala yang ada di dunia ini cepat berubah dengan pemikiran Yang Maha Kuasa di bawah tatapannya. Hal-hal yang belum pernah didengar dapat tiba-tiba muncul. Namun apa yang selalu dimiliki dapat menghilang tanpa disadari. Tidak seorang pun dapat memahami di mana Yang Maha Kuasa berada. Dan terlebih lagi, tidak seorang pun dapat merasakan kedahsyatan dan kehebatan kuasa kehidupan Yang Maha Kuasa. Hati dan jiwa manusia berada dalam genggaman Tuhan. Dan seluruh kehidupan manusia berada dalam pengamatan Tuhan. Entah engkau mempercayainya atau tidak, setiap dan segala hal, baik hidup maupun mati, akan berganti, berubah, diperbarui, dan lenyap seturut pemikiran Tuhan. Beginilah cara Tuhan memerintah atas segala sesuatu. Hanya Tuhan sendiri yang mengetahui nasib sebuah negara atau bangsa. Dan hanya Tuhan sendiri yang mengendalikan perjalanan manusia ini. Jika manusia ingin mendapatkan nasib baik, jika negara ingin mendapatkan nasib baik, maka manusia harus sujud menyembah Tuhan, bertobat dan mengaku di hadapan Tuhan. Jika tidak, nasib dan tempat tujuan manusia tak ia lagi akan berakhir dalam malapetaka. Tuhan menyelamatkan mereka yang mengasihinya, begitu mereka ini kembali ke kerajaannya. Orang-orang yang diam di bumi akan menghadapi kelaparan, sampar, dan ketujuh cawan murka Tuhan. Ketujuh malapetaka akan terjadi berturut-turut. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. 2000 tahun lalu, ketika Yesus menampakkan diri, dia berkata, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. 2000 tahun kemudian, dan sekarang adalah penutupan dari akhir zaman. Tuhan Yesus sudah datang kembali. Tuhan Yang Maha Kuasa adalah inkarnasinya, yang menjalankan penghakiman dan membuat kelompok para pemenang. Pekerjaan agung Tuhan telah selesai. Dia akan memberi upah bagi yang baik dan menghukum yang jahat. Hanya dengan menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman dan dibersihkan, kita bisa bertahan hidup dari malapetaka. Sekarang pekerjaan keselamatan Tuhan Yang Maha Kuasa akan segera selesai. Malapetaka akan segera datang.
Tuhan Yesus berkata, "Apa gunanya bagi manusia jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya sendiri?" Kalau berpegang pada kesenangan jasmani, ketenaran, kekayaan, dan status, apa artinya hidup? Ketika kita kehilangan nyawa dalam malapetaka, bukankah segalanya akan sia-sia? Bagaimana manusia bijak akan memilih? Apakah mereka memilih penahiran dan keselamatan melalui pekerjaan Tuhan? Atau terus hidup dalam dosa dan dihancurkan? Kata-kata yang kamu katakan cukup masuk akal. Tetapi, sebagus dan sebaik apapun kedengarannya, kami tidak akan percaya. Kami hanya percaya apa yang kami lihat di hadapan kami. Yang akan terjadi selanjutnya, kami tidak tahu dan tidak peduli. Untuk sekarang, Partai Komunis memberi kami uang, menjadikan kami pejabat. Selama mereka menghidupi kami harus menuruti mereka. Bicara dan bekerja untuk Partai Komunis. Apapun yang ditentang Partai Komunis, tidak akan kami lakukan. Ini adalah pilihan kami dan kenyataan. Kamu paham? Hanlo, firman Tuhan yang Maha Kuasa yang kamu kutip. Bagiku, itu cukup masuk akal dan sangat dalam. Aku baru mendengarnya. Tapi aku selalu merasa bahwa iman harus tunduk pada kenyataan dan sistem nasional. Dan sistem itu tidak memperbolehkan adanya orang percaya. Tidak peduli benarnya percaya Tuhan, itu tidak berlaku di Tiongkok ini. Lihatlah, sekarang kamu ditahan dan menjadi tahanan. Apa Tuhan menyelamatkanmu? Tidak ada yang tahu berapa tahun kamu di penjara dan apakah bisa keluar hidup-hidup. Kenapa sibuk dengan akhir dan tujuan apapun? Siapa yang pernah melihat neraka? Kita pernah melihat orang menderita, tapi tidak pernah melihat orang mati dibelenggu. Dari apa yang kuperhatikan, jika kamu bisa hidup dengan kekuasaan dan status melebihi orang lain, itu hidup yang berhasil. Neraka dan surga, kehidupan yang sekarang dan yang akan datang itu rumit. Terlalu kabur, terlalu jauh, dan tidak dapat dipercaya. Aku sarankan kamu sedikit lebih realistis. Kamu harus tahu, Partai Komunis adalah kelompok ateis. Berawal dari revolusi. Partai Komunis sangat menentang Tuhan dan firman Tuhan. Kebenaran yang kamu terima dan jalan yang kamu jalani dibenci oleh Partai Komunis. Kamu adalah duri di sisi Partai Komunis. Maka dari itu, Partai Komunis akan menindas, menghukum, dan melarangmu dengan keras. Di Tiongkok, kamu harus tunduk pada Partai Komunis meski percaya Tuhan. Menerima Front Persatuan Partai, bergabung ke Gereja Tiga Pendirian, dan menjalani jalan kasih untuk negara dan agama. Selain itu tidak ada jalan keluar. Kamu paham sekarang? Kepala Ho, kau bilang iman dalam Tuhan berdasarkan realita dan sistem negara. Apa ini pendapat yang valid? Ketika kau memilih jalan kehidupan yang benar, maka kau harus menurutinya, tidak peduli halangan dan kegagalan. Itu jalan menuju kebenaran dan hidup yang berarti. Percaya Tuhan mengarahkan kita pada hidup yang benar. Kau minta kami menerima Front Persatuan Partai dan Gereja Tiga Pendirian. Dari mana pikiran itu? Gereja Tiga Pendirian sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah komunis Tiongkok. Dan pendeta mereka ditunjuk oleh pemerintah. Dan tidak diizinkan mengajarkan kebenaran Alkitab, jalan kehidupan rohani, dan nubuat kitab Wahyu. Dilarang bicara tentang mengasihi dan menaati Tuhan. Hanya boleh bicara tentang mendapatkan kekayaan, memuji Tuhan sambil menguntungkan orang. Hanya boleh bicara tentang menuruti orang yang berkuasa. Apa ini pengikut Tuhan? Apa kebenaran bisa diterima seperti itu? Keyakinan kami pada Tuhan untuk mencari kebenaran, menanggalkan perusakan kami, menjadi seseorang dengan kebenaran dan kemanusiaan untuk menerima keselamatan Tuhan dan tujuan yang bahagia. Jika kami ikut persyaratan Partai Komunis
untuk mengikuti 3 pendirian bagi negara dan gereja, maka kami tidak bisa menerima kebenaran dan menanggalkan kerusakan. Bagaimana bisa kami menerima keselamatan Tuhan? Partai Komunis ingin mengontrol semua yang percaya kepada Tuhan untuk membuat kami percaya menurut persyaratan partai. Ini tidak bisa diterima. Ini bertentangan dengan kebebasan beragama, membunuh jiwa perlahan-lahan. Hanlu, kenapa kau bicara seperti itu? Kami peduli kesejahteraanmu. Bukankah yang kukatakan itu kebenaran? Partai Komunis adalah rezim iblis yang membenci dan menentang Tuhan. Partai Komunis mengutuk kekristenan sebagai sekte sesat. Alkitab dan buku firman Tuhan sebagai publikasi sekte sesat. Banyak Alkitab hadiah dari luar negeri dibuang ke laut. Tidak terhitung Alkitab milik orang Kristen dirampas dan dihancurkan. Apa kau tidak mengakui semua ini benar? Tidak seorang pun berani menyangkal fakta ini. Kalian pejabat Partai Komunis bahkan menaruh pendeta dalam komunitas beragama dan mencampuri urusan gereja. Sangat tidak masuk akal. Mereka yang percaya kepada Tuhan hanya ingin mencari kebenaran, hidup seperti manusia sebenarnya, dan menjalani hidup penuh arti. Kau bahkan terus mengekang mereka. Kau menyusahkan semua orang yang percaya pada Tuhan dan menciptakan isu terhadap gereja, mendakwa pengikut Tuhan yang tidak bersalah dan mengirim mereka ke penjara. Dan kalian tidak henti-hentinya melarang gereja. Itu tidak berperi kemanusiaan. Bukankah begitu? Apa kamu sudah bosan hidup? Sudah cukup. Kau pikir aku akan menganiaya kalian karena percaya Tuhan? Ini adalah kebijakan Partai Komunis. Dokumen rahasia dari Komite Pusat mensyaratkan semua tingkat pemerintahan untuk melakukannya. Ini di luar kekuasaanku. Aku yakin kalian tidak terlibat dalam politik atau kejahatan. Tapi, cara kalian percaya Tuhan dan menyebarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa dan bersaksi untuk Tuhan yang Maha Kuasa membuat terlalu banyak pengaruh di Tiongkok. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa menggiring banyak orang dari berbagai denominasi. Karena itu, Partai Komunis dengan keras menindasmu. Kau paham? Kenapa Partai Komunis tidak membongkar Gereja 3 Pendirian? Karena Gereja 3 Pendirian taat dan mengikuti perintah. Tidak seperti kamu. Menyebarkan Injil dan bersaksi untuk Tuhan. Jadi, Partai Komunis pasti akan mengabaikan mereka. Kau bilang tidak tahu hal ini. Ketika partai ingin menindas dan menangkapmu, apa partai akan kekurangan kata dan alasan? Partai perlu merancang fakta dan mengutuk kalian sebagai organisasi sekte sesat agar penindasan bisa dibenarkan. Partai Komunis bersuara lebih keras daripada kalian. Kebanyakan orang mendengarkan Partai Komunis. Itulah kenapa kamu harus mengalami penderitaan dan kesusahan ini. Partai merekayasa beberapa kasus palsu padamu, mengutukmu melalui propaganda media, dan bahkan menyuap beberapa media barat untuk menyerang gerejamu. Ini semua fakta. Kemarahan dan perlawananmu sia-sia. Partai Komunis harus melakukan itu untuk melarang gereja. Siapa yang menyuruhmu tidak taat pada Partai Komunis? Mustahil mempercayai Tuhan dan menginjil di negara yang dikuasai Partai Komunis. Siapapun yang bersikeras menginjil akan dilenyapkan. Kamu tahu berapa banyak orang Kristen yang sudah menderita di penjara dan mati? Kamu tahu berapa banyak orang Kristen yang sudah dibunuh dan keluarganya berantakan? Tidak seorang pun yang bisa menentang Partai Komunis di sini. Jika kamu mempercayai Tuhan dan menyebarkan Injil, kamu akan dipenjarakan dan dieksekusi. Sudah jelas dengan apa yang kukatakan? Gerejamu itu membuat pusing pemimpin pusat kami. Partai melihat dirimu sebagai musuh nomor 1.
partai akan melawanmu sampai kamu dibasmi. Berapa banyak orang dan uang yang sudah digunakan oleh Partai Komunis untuk menindas gereja Tuhan yang Maha Kuasa? Harganya terlalu tinggi. Apa kamu mengerti yang sedang terjadi? Kamu terus menyebarkan Injil dan firman Tuhan yang Maha Kuasa, seperti menodongkan senjata ke kepalamu. Apa kamu ini bodoh? Ini cara kami membereskanmu. Jika kamu terus diam, tidak seorang pun akan peduli. Bagi Partai Komunis Tiongkok, pengikut Tuhan adalah musuh. Partai tidak sabar untuk menyingkirkan mereka. Kau pikir bisa melarang pekerjaan keselamatan Tuhan untuk umat manusia? Ketika Tuhan Yesus datang untuk menebus manusia, bukankah dia disalib oleh kelompok beragama yang bersekutu dengan pihak berkuasa? Mereka salah jika berpikir bahwa mereka sudah sukses. Dan pekerjaan penebusan dari Tuhan Yesus telah gagal. Tapi yang tak terpikirkan adalah, di kayu salib Tuhan Yesus berkata, telah selesai. Dengan kata lain, pekerjaan penebusan Tuhan telah diselesaikan dengan penyaliban Tuhan Yesus. Apa artinya ini? Hikmat Tuhan dilaksanakan berdasarkan rencana iblis. Injil penebusan Tuhan Yesus telah tersebar kemana-mana. Ini adalah faktanya. Pemerintah komunis Tiongkok sudah menekan dan menyiksa gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan berkoar, pasukan tetap tinggal sampai pelarangan selesai. Tapi apa hasilnya? Tidak hanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa belum dilarang, tetapi malahan terus hidup. Kalian tahu apa alasannya? Ini adalah otoritas Tuhan, kekuasaan Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin capai tidak akan bisa dihalangi oleh negara atau kekuatan apapun. Kenapa kami tetap tegar percaya kepada Tuhan, menyebarkan Injil dan bersaksi untuk Tuhan? Kalian tahu kenapa? Era ini akan segera berakhir. Malapetaka akan segera datang. Hanya yang telah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dan telah menerima penyucian bisa menerima keselamatan dan terhindar malapetaka. Bagaimana bisa kami tidak menyebarkan Injil seperti ini? Jika kami tidak melakukannya, banyak yang tidak akan kembali kepada Tuhan dan lenyap dalam malapetaka. Banyak jiwa akan berakhir di neraka menunggu hukuman. Demi jiwa-jiwa ini, bisakah kami duduk diam dan nyaman di rumah kami? Ataukah hidup di bawah ketakutan penangkapan dan penyiksaan pemerintah? Jika begitu, hati nurani kami tak akan damai. Banyak orang Kristen mengambil resiko di penjara dan kehilangan nyawanya demi menyebarkan Injil dan bersaksi untuk Tuhan. Tekad macam apa ini? Bisa kalian jelaskan? Tetapi kalian memperlakukan orang baik yang percaya kepada Tuhan sebagai penjahat negara paling dicari. Untuk apa seperti itu? Dan bagaimana itu bisa mempertahankan kekuasaan sebuah negara? Sepanjang sejarah, negara dan suku yang menentang dan melawan Tuhan dihancurkan oleh Tuhan. Itu semua nyata. Seperti perkataan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada negara atau kuasa apapun yang dapat menghalangi tujuan Tuhan. Orang-orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan, menentang firman Tuhan, mengganggu dan mengacaukan rencana Tuhan, pada akhirnya akan dihukum oleh Tuhan. Watak kebenaran Tuhan tidak terbantahkan. Semua yang menentang Tuhan harus menerima hukumannya dari Tuhan. Cukup! Tidak tahu terima kasih. Orang so suci, kamu tidak bisa ditolong. Mulut bungkam, beraninya tidak mau bicara. Bawa dia. Aku tidak menyangka Han Lu, yang masih muda dan tidak berpengalaman, mampu mengatakan hal yang penuh wawasan.
Dia sudah membaca buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Aku yakin dia orang suci. Orang muda itu bisa memahami hal-hal dalam kehidupan dengan jelas. Ini bukan perkara yang mudah. Apa firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat berkuasa? Iya, Pak Kepala. Hanlu ini sangat sulit. Tidak peduli yang Anda katakan. Dia mampu membalasnya dengan baik. Kata-kata yang dia utarakan sangat kuat. Kita tidak pernah mendengar hal seperti itu. Tidak diragukan. Kata-kata itu bagi saya cukup masuk akal. Bagaimana mereka bisa bicara hal itu dengan jelas? Aku harus akui orang-orang itu. Setelah diinterogasi, bukannya menyerah, dia bahkan semakin bersemangat. Saya benar-benar tidak menyangka. Ternyata dia mampu bertahan. Untuk Hanlu, kita perlu lakukan hal lain. Pimpinan Departemen Provinsi terus mengawasi kasus ini. Jika perlu, biarkan Kapten Shopping untuk bergabung dalam kasus ini. Bagaimanapun caranya, kita perlu membuatnya bicara. Inilah jalan satu-satunya untuk memaksa anggota kunci gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tangkap dulu biang keladinya, setelah itu banditnya. Baik, Kepala. Loma. Aku dengar Hanlu punya ibu yang sudah tua di rumah. Iya, betul. Pergi ke rumah Hanlu. Bicaralah baik-baik dengan ibunya. Baik. Aku dengar kamu punya nyali. Kamu bahkan tidak takut mati. Sekarang kamu di tanganku. Aku akan membuatmu berharap untuk mati. Lihat ini. Ini semua sedang menunggumu. Aku akan membiarkanmu menikmati semua ini satu persatu. Bagaimana? Jika tidak mau kesakitan, lakukan perintahnya. Untuk mendapat pengakuan dengan menyiksa pengikut Tuhan. Apa hal itu tidak mengganggu hati nuranimu sedikit pun? Apa kau tidak mengerti? Baik hasilkan baik, jahat hasilkan jahat. Kau tidak takut pembalasan Tuhan? Pembalasan Tuhan? Aku ingin lihat seperti apa itu. Dengar, kesabaranku mulai habis. Jika kau cerdas, mengakulah. Katakan, uang gerejamu di mana? Siapa pemimpinmu? Apa artinya MZ? Katakan. Sial. Lihat sampai kapan kamu bertahan. Biarkan dia merasakan kaki terbuka. Dengar, belum terlambat bicara sekarang.
Bagaimana? Apa rasanya enak? Kalau kamu tidak mengaku, aku akan membunuhmu. Siap bicara? Sia. Ternyata kalau aku tidak kasar padamu, kamu tidak paham dengan siapa kamu berhadapan. Duduk di kursi. Kalau masih tidak mau bicara, kau akan merasakannya. Sebentar lagi, kau akan kehabisan nafas. Otakmu seperti akan meledak. Bola matamu akan keluar dari kepalamu. Takut? Kalau begitu, cepat bicaralah. Sebentar lagi, kamu akan berharap kamu mati, menjadi mayat. Bukankah sudah kukatakan, kini kamu ada di neraka. Kamu tidak akan keluar hidup-hidup jika tidak mengatakan semuanya. Tuhan, hidup atau mati, mataku tertuju padamu, dan kupersembahkan diriku padamu. Lebih baik aku mati daripada tunduk pada iblis. Bagaimana? Kamu sudah sadar? Bicara, atau kubunuh kau. Sial, kamu pikir aku akan menyerah? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Aku tidak menyangka Hanlu ini akan setangguh ini. Saat tawanan di tanganku, biasanya mereka akan buka mulut sebelum ronde ketiga. Bagaimana dia bisa setangguh ini? Menghadapi kematian dengan tenang, bukan perkara mudah. Orang saleh ini sangat tangguh. Kita telah belajar sesuatu kali ini. Luar biasa bagaimana firman Tuhan mengubah orang-orang ini. Begitu kukuh dan setia. Ini lebih kuat dari Marx dan Lenin. Perkataan Marx dan Lenin tidak berarti apa-apa. Dan hanya pajangan. Siapa yang masih percaya mereka? Tapi aku melihat lebih banyak orang yang mempercayai firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tak seorang pun percaya Marx dan Lenin. Tuhan, aku melihat perbuatanmu yang luar biasa. Engkaulah yang melindungiku, mengawasiku. Tuhan, aku berterima kasih dan memujimu. Hanlu, lihat dirimu. Kamu masih muda. Dan kamu keras kepala. Kamu merasakan sakit ini hanya karena keyakinanmu. Bahkan ibumu kau tinggalkan menderita di rumah.
Aku sungguh tidak tahu jalan pikiranmu. Omong-omong, bagaimana kabar ibumu? Kemarin kami pergi ke rumahmu. Saat mendengar kamu ditangkap, dia jatuh sakit. Setiap mendengar namamu, dia menangis. Dia ketakutan mendengar penderitaanmu di penjara. Dan ibumu berharap kamu bisa segera pulang. Dia sendirian dan sangat tua. Tidak seorang pun menolongnya. Sangat menyedihkan. Oh ya, Hanlu, ibumu punya pesan untukmu. Lihatlah ini. Xiaolu, kapan kamu bisa pulang? Ibu kangen kamu. Xiaolu, ayahmu terlalu cepat meninggalkan kita. Belakangan ini kita bergantung satu sama lain. Saat kamu jauh, bagaimana ibu akan hidup? Ibu sudah tua. Kesehatan ibu buruk. Ibu tidak punya banyak sisa waktu. Kalau kamu di penjara, ibu tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Saat kamu akhirnya bebas, kamu hanya bisa mengunjungi makam ibu. Xiaolu, dengarkan ibu. Bilang pada pemerintah semua yang kamu tahu, maka mereka akan membebaskanmu. Cepat kembali. Ibu merindukanmu. Ibumu menangis terseduh-seduh. Dia memohon pada kami untuk membebaskanmu. Dengan bercucuran air mata, dia ingin bertemu denganmu. Sungguh menyedihkan. Jika kami biarkan bertemu denganmu dengan kondisi seperti ini, dia akan lebih sedih lagi. Jadi, kami tidak membawanya ke sini. Kami ingin membebaskanmu. Tapi kamu tidak mau memberitahu semuanya. Apa yang kami bisa lakukan? Dengarkan, ini semua terserah kamu. Kamu bisa tinggal di sini atau pulang ke rumah. Kurasa kamu tidak mau melihat ibumu menderita di rumah, kan? Ibumu sangat tua dan sedih. Jika aku jadi kau, aku tidak akan membiarkan ibuku menderita. Berbakti dan menjadi setia tidak bisa sejalan. Keputusan ada di tanganmu. Jika kamu pilih setia, aku tidak perlu memberitahu apa yang terjadi padamu. Aku takut kamu tidak bisa melihat ibumu untuk terakhir kalinya atau selamanya. Jika kamu memilih menjadi anak yang berbakti, bisa kembali dengan ibumu. Saat kamu kembali, aku bisa mencarikanmu pekerjaan. Aku serius. Pikirkan baik-baik. Tulis semua yang kamu tahu. Lakukan demi ibumu. Baiklah, ayo kita lihat sekali lagi. Xiaolu, kapan kamu bisa pulang?
Kupikir Hanlu kali ini sudah siap memberitahu kita. Keberhasilan kita bergantung pada langkah ini. Kupikir kali ini kita akan berhasil. Lihat bagaimana wanita tua itu berpura-pura sakit. Oh, Kapten Ma, kuharap begitu. Segera setelah kau katakan, Hanlu tidak akan pernah bebas jika tidak mau mengaku. Wanita tua itu ketakutan setengah mati. Dia tidak punya pilihan lain selain menuruti. Dia mudah dimanipulasi karena sudah tua. Ini tidak ada hubungannya dengan umur tua. Bagi masyarakat biasa, berapa banyak yang berani berkata tidak? Saat mereka melihat seragam kita, mereka ketakutan. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Setelah dia mengakui kali ini, kita akan bisa memenuhi permintaan Kepala Ho. Apa yang kau pikirkan? Tulis saja. Kau bisa melihat ibumu menderita. Kalau kau di penjara, tidak akan ada yang menjaganya. Bagaimana dia akan hidup? Dengar Hanlu, kami tidak menggertak. Kalau kamu tidak bekerja sama, kamu akan dikurung seumur hidup. Pikirkan dengan cermat. Kalau kamu di penjara, kamu tidak akan bertemu ibumu lagi. Tuhan yang Maha Kuasa, polisi sekarang memakai keluargaku untuk mencobaku mengkhianatimu. Ini tipu muslihat iblis. Tuhan, aku menyerahkan ibuku ke tanganmu. Aku ingin memandang kepadamu dan mempercayakan segalanya padamu. Apa yang kamu pikirkan? Tulis semua yang kamu tahu sekarang. Hanlu, kami sudah memperingatkanmu sebelumnya. Saat kamu tidak percaya Partai Komunis, melainkan bersumpah setia kepada Tuhan, kamu adalah musuh partai. Partai Komunis tidak akan melepaskanmu. Kamu akan dipenjara selama 1 dekade atau lebih. Tidak akan dibebaskan sampai kamu sepenuhnya berubah. Hanlu, jika kau tidak memikirkan dirimu, pikirkanlah ibumu. Kamu tahu kan, partai benci orang percaya Tuhan. Partai Komunis tidak akan mengampuni semua yang percaya pada Tuhan. Saat kamu di penjara, uang pensiun dan asuransi kesehatan ibumu akan dibatalkan. Bagaimana dia akan hidup? Saat ibumu tidak punya siapapun untuk menjaganya, itu salahmu. Pikirkan itu baik-baik. Keyakinanku pada Tuhan bukanlah kejahatan. Kau menyiksa bukan hanya aku saja, tapi juga keluargaku. Kau juga sudah merampas hak hidup kami. Dan aku paham, kebebasan beragama tidak ada di Tiongkok. Dan mereka yang percaya kepada Tuhan dirampas hak hidupnya. Bahkan non-pengikut yang terlibat dihukum juga.
Ini benar-benar keyakinan satu orang membahayakan seluruh keluarga. Kenapa Partai Komunis begitu membenci dan menentang Tuhan? Apa ini karena kau membenci banyaknya kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan, kekuasaannya dan keadilannya? Mungkin karena kau sangat membenci keselamatan Tuhan untuk manusia. Manusia diciptakan Tuhan. Sungguh adil dan pantas jika Tuhan datang dan memberi keselamatan. Kenapa Partai Komunis sangat terobsesi dengan mengontrol dan menguasai manusia? Partai Komunis bukan melawan manusia, tapi melawan Tuhan. Bukankah ini perilaku tidak masuk akal dan menyinggung surga? Dikatakan, semua ketidakadilan berakhir dalam kebinasaan. Watak Tuhan tidak dapat disinggung. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Dia yang menentang pekerjaan Tuhan pasti akan dikirim ke neraka. Setiap negara yang menentang pekerjaan Tuhan pasti akan dihancurkan. Setiap bangsa yang bangkit untuk menentang pekerjaan Tuhan pasti akan dihapuskan dari bumi ini dan akan lenyap. Partai Komunis Tiongkok menentang dan melawan Tuhan, serta menyiksa orang Kristen dengan kejam. Tangan mereka bersimbah darah. Apa yang akan diberikan Tuhan kepada mereka adalah hukuman yang adil. Cukup! Kamu orang saleh, harus mati. Kamu tidak berhak hidup. Mengirimmu ke penjara terlalu bagus untukmu. Bagaimana bisa orang sepertimu ada di Tiongkok? Orang sepertimu harus dipindahkan dan hidup di surga.